Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan media YouTube ya anak-anak. Untuk itu anak-anak dimohon untuk bisa subscribe ya di YouTube-nya Pak Indra. Kemudian juga jangan lupa absen ya, absen di kolom komentar untuk mata pelajaran pada pagi hari ini, nama dan nomor absen. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kalian mendengarkan ini YouTube Pak Indra ini, kemudian merangkumnya. Kemudian setelah merangkumnya kalian di buku, kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke grup khusus pelajaran Pak Indra ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang konsep kefarmasian ya, konsep kefarmasian, karena anak-anak kalian sebagai SMK Farmasi tentunya harus mempelajari tentang konsep kefarmasian ini. Ini awalnya kita akan berbicara tentang sejarah kefarmasian juga. Dan kita akan tidak jauh dengan apa yang disebut istilah ilmu resep itu ya. Ilmu resep. Ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat ya. Jadi di dasar-dasar kefarmasian itu kita akan mempelajari tentang ilmu resep. Jadi bagaimana kita mengolah. Misalnya ada permintaan resep dari dokter untuk menjadi kapsul, kemudian menjadi sirup, kemudian menjadi pulvis atau serbuk terbagi maupun serbuk tidak terbagi. Anak-anak, pada prinsipnya kalian sebagai ahli farmasi ada tiga tugas utama ya, tiga tugas utama. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan obat-obatan yang aman dan bermutu. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan distribusi obat-obatan yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peranan dalam bidang penyelidikan dan pengembangan obat-obatan. Jadi situ ingat tugas kalian. Fokusnya pada tiga tersebut. Anak-anak, kita akan berbicara tentang sejarah kefarmasian, di mana dulu ketika pertama kali orang-orang sakit itu berobatnya tidak kepada ahli farmasi ataupun ahli dokter ya. Mereka pertama kali mempercayai bahwa sakit itu disebabkan oleh roh-roh halus, sehingga mereka pergi ke pemuka-pemuka agama ataupun ke dukun ya pada awalnya. Kemudian lebih maju lagi maka mulai mengenal ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran tahap selanjutnya yaitu mulai mempelajari ilmu farmasi. Di sini ada tokoh-tokoh ya yang sangat mempengaruhi dunia farmasi. Yang pertama adalah Hippocrates. Hippocrates itu dari Yunani, yaitu dia adalah disebut sebagai bapak kedokteran karena pertama kali memperkenalkan tentang ilmu-ilmu kedokteran. Yang kedua ada Galen. Galen itu adalah dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani pertama. Ya, dia secara ilmiah sudah bisa mengolah tumbuh-tumbuhan untuk menjadi obat-obatan. Kemudian ilmu farmasi menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Perancis ya. Ini pertama kali bahwa di Perancis ya pertama kali ilmu farmasi berdiri. Dan pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi yang pertama di Perancis ya. Sudah mulai dipelajari di Perancis pada tahun 1797. Oke.
pada kalau di Indonesia ya, pertama kali Indonesia itu diperkenalkan oleh Belanda ya, pertama kali diperkenalkan oleh Belanda karena bangsa Indonesia masih tertinggal pada saat itu. Kemudian ilmu farmasi pertama kali dibenarkan oleh pada zaman Belanda. Pada pertama kali itu ada 3 apotek ya, sekarang hanya 1 apotek. Dulu ketika zaman Belanda ada 3 apotek, yaitu apotek biasa, apotek darurat, dan apotek dokter. Itu dulu 3. Sekarang apotek itu jadi 1 karena sudah lebih modern ya. Kemudian buku pegangan anak farmasi itu diingat-ingat itu adalah Farmakope. Kalau di Indonesia kita pegangannya adalah Farmakope Indonesia. Jika kita hidup di negara Amerika, maka kita memakai namanya USP ya, United States Pharmacope. Kemudian kalau kita di Inggris kita memakai BP, British Pharmacope ya. Kalau di Belanda pakai Pharmacope Nederland ya. Itu di Belanda ya. Pharmacope itu yang bukunya merah, kalian sudah pernah lihat belum? Tebal. Itu adalah istilahnya kitabnya anak farmasi, jadi harus kalian pelajari ya. Kemudian dalam bidang kesehatan kita mengacunya pada WHO ya. WHO itu badan PBB yang mengurusi masalah kesehatan, jadi kita lebih banyak berkiblat pada WHO. Nah, Farmakope itu nanti ada banyak sekali. Ada jilid pertama, yaitu terbit pada tanggal 20 Mei 1962 sampai Farmakope kelima. Yang kita pakai sekarang adalah Farmakope kelima yang terbit pada 7 April 2014 ya. Itu anak-anak sekilas tentang pelajaran pada hari ini. Kalian ulang-ulang lagi, kalian hafalkan tentang sejarah kefarmasian. Jangan lupa dirangkum. Terima kasih dari Pak Hendra. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.